Oke, saya coba sambil koneksi ke ini nih. Oke, nanti tolong di itu lagi ya enggak ya kalau jadi disconnect lagi. Baik, Pak. Oke, makasih. Yo, sekarang kita tadi sampai ke sini udah belum ya? Masuk ke sini ya tadi ya? Object oriented modeling ya? Udah sampai sini tadi ya? Oke, ya, jadi kita mulai ya. Lagi. Baik, di sini object oriented modeling ya. Oke, saya ulangi lagi lah. Baik, ini OM ini adalah IR modeling ya dengan konsep tambahan. Nah, pada object oriented modeling ini merupakan entitas itu disebut sebagai kelas. Ya. Nah, konsep tambahannya di sini adalah adanya pewarisan. Nah, ini adalah gagasan bahwa entitas B mewarisi semua properti yang didefinisikan oleh entitas A. Nah, ini berarti, nah jadi B itu adalah merupakan turunan ya, turunan dari entitas A. Nah, ini berarti bahwa B adalah spesialisasi dari A. Nah, di sisi lain juga dapat dikatakan bahwa B adalah penyempurnaan dari A. Nah, atau B perluasan dari A. Nah, atau B merupakan extend dari A. Nah, jadi ini keadaan internal entitas dan metode untuk berinteraksi dengannya. Nah, oke. Lalu. Masalah penting relasi objek adalah penyembunyian informasi. Ya. Nah, masalah penting relasi objek adalah penyembunyian informasi atau disebut dengan enkapsulasi. Ya. Nah, secara khusus atribut internal tertentu tidak dapat diakses secara langsung dari luar entitas. Nah, ini disebut sebagai enkapsulasi. Jadi, ada atribut internal tertentu tidak dapat diakses secara langsung dari luar entitas. Entitas dicirikan oleh antarmukanya yang mencakup daftar atribut yang dapat diakses dan daftar metode yang dapat dipanggil untuk memanipulasi keadaan internal entitas. Nah, jadi nanti di dalam kelas itu bedanya kalau di IR modeling itu tidak ada yang maksud dengan metodenya. Metodenya terpisah ya. Tapi kalau di kelas itu gabung antara metode dan atribut ya. Atau atribut itu merupakan tipe data tipe data atau properti ya. Nah, metode ini menentukan perilaku kelas dan yang lainnya adalah struktur. Nah, kalau di IR modeling hanya struktur saja, tidak ada perilaku kelasnya atau tidak ada fungsinya. Itu perbedaannya ya. Perbedaannya hanya di terpisah atau tidak terpisah ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh dari kelas diagram ya. Kelas diagram ini contohnya ini adalah seperti ini notasinya. Notasinya yaitu ada class name, nama kelas. Seperti ini biasanya. Nama kelas, lalu ada atribut atau disebut sebagai properti. Ini propertinya. Propertinya ada atribut, ada metode. Nah, ini ada services. Services itu adalah merupakan metodenya di sini. Services. Nah, lalu ada di sini ada namanya aggregation ya. Aggregation ditandai dengan tanda belah ketupat atau diamond yang hollow ya, yang tidak ada warnanya. Ini ada disebut dengan composition, komposisi. Nah, yang ada warnanya misalnya warna hitam. Lalu nanti ada namanya asosiasi. Mungkin lebih jelas nanti di pemrograman berbasis objek. Apa yang maksud dengan agregasi, ada komposisi dan ada juga asosiasi. Ya. Nah, di sini ada namanya di asosiasi itu ada namanya direction to read. Nah, ada arah untuk pembacaan.
Bisa juga ada multiplicities. Nah, ada juga multiplicities atau kardinalitas ya. Seperti ini, 0, 1, ini 0, 2 misalnya. Lalu di sini juga ada generalisasi atau turunan ya, atau mewarisi sifat dari induknya. Ini yang inpatient dan outpatient itu merupakan turunan ya, turunan dari pasien ya, turunan dari kelas pasien. Ya, nanti kita bahas. Nah, contohnya ini disebut dengan object oriented modeling ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh kita akan coba metodologi analisis dengan object oriented. Itu terdapat 5 langkah. Ya. Yang langkah pertama adalah menentukan kelas utama yang ada pada domain yang sedang dianalisis. Ya, nanti kita coba domainnya misalnya sistem perpustakaan. Ya. Kita tentukan dulu kelas utamanya apa saja. Nah, yang kedua, kita modelkan keterhubungan antar kelas atau diagram kelas. Nah, yang ketiga adalah tentukan atribut yang terkait untuk setiap kelas. Nah, setelah kita tentukan hubungannya, lalu kita tentukan atribut. Nah, yang keempat adalah tentukan operasi atau metode atau perilaku yang relevan untuk setiap kelas. Nah, kita tentukan operasinya atau metodenya atau perilakunya. Nah, setelah itu kita tentukan pesan atau message yang mungkin terjadi pada komunikasi antar kelas. Nanti kita bisa buat interaction diagram, lalu ada state machine diagram. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini contohnya kita terapkan ke dalam domain sistem perpustakaan. Nah, tahap pertama adalah menentukan kelas utama dari sistem perpustakaan, yaitu misalkan ada anggota perpustakaan, ada akun, ada item, ada pengelola perpustakaan. Itu adalah kelas-kelas utama dari perpustakaan, misalkan seperti ini. Nah, yang kedua adalah menentukan keterhubungan antar kelas. Nah, untuk menentukan keterhubungan antar kelas, ini berdasarkan wawancara atau requirement yang telah ditentukan. Misalkan wawancara dengan user bahwa keterhubungannya seperti ini. Misalkan anggota perpustakaan itu meminjam item perpustakaan. Nah, item ini bisa berupa buku atau jurnal atau skripsi misalnya. Ada. Nah, lalu yang kedua, pengelola perpustakaan mendaftarkan anggota perpustakaan. Nah, itu seperti itu misalkan. Jadi si pengelola perpustakaan itu bisa mendaftarkan anggota. Nah, yang ketiga, anggota perpustakaan adalah mahasiswa, misalnya. Lalu ada staff, lalu ada eksternal, di luar kampus misalnya. Lalu ada staff, itu bisa berupa karyawan atau dosen. Yang keempat, pengelola perpustakaan membuat katalog items. Jadi membuat katalog adalah pengelola perpustakaan. Lalu bisa pengelola perpustakaan juga mengeluarkan item. Nah, pengelola perpustakaan juga menerima pengembalian item perpustakaan. Nah, ini misalkan ini kita jabarkan ya proses bisnis yang terjadi di perpustakaan. Ya. Nah, terus kita lakukan tentukan keterhubungan antar kelas. Nah, tadi misalkan anggota perpustakaan itu bisa melakukan peminjaman item. Nah, juga bisa melakukan pencarian item. Nah, nanti anggota perusahaan juga itu ada hubungannya atau memiliki akun, ya, memiliki akun sama hubungan relationship-nya. Nah, terus juga nanti si pengelola perpustakaan bisa mendaftarkan anggota, ya, bisa melakukan pendaftaran anggota. Nah, pengelola perpustakaan itu bisa membuat katalog item, bisa melakukan pengeluaran item, bisa melakukan pengembalian item. Nah, ini misalkan hubungan antar kelasnya seperti ini. Nah, setelah itu
menentukan atribut setiap kelas. Nah, atribut kelas juga dapat diidentifikasi dengan menganalisis kebutuhan sistem. Nah, menganalisis tadi kebutuhan sistem dari hasil wawancara tadi ya, wawancara dengan customer. Nah, misalnya persyaratan bahwa semua pengguna perpustakaan harus terdaftar sebelum mereka dapat menggunakan perpustakaan. Ya. Nah, itu persyaratannya. Nah, kalau harus terdaftar, nah, kita perlu menyimpan data registrasi pengguna perpustakaan. Nah, itu ada menyimpan registrasi pengguna. Nah, pengguna perpustakaan juga diberikan akun untuk melacak barang-barang yang dipinjamkan kepada mereka. Dan itu, item perpustakaan mungkin memiliki atribut judul, deskripsi, dan kode khusus. Itemnya, misalkan item saya itu ada beberapa filenya, ada beberapa kolomnya ya, ada kolom judul, ada deskripsi, kode khusus. Nah, pengguna perpustakaan dapat memiliki atribut nama, alamat, dan ID perpustakaan. Nah, lalu kita masukkan ke dalam kelas diagram ini. Ya. Di sini anggota perpustakaan itu ada atributnya, ID anggota, nama, alamat, akun itu ada ID item, tanggal jatuh tempo, ada item itu seperti ini, file-filenya, nama perpustakaan juga ini, nama, alamat, nomor telepon. Ya. Misalkan ini. Nah, kita sudah masukkan ke dalam kelas diagram ini. Lalu kita tentukan pewarisan. Dengan pewarisan pada kelas anggota perpustakaan. Nah, di sini ada anggota perpustakaan. Nah, ini ada tanda segitiga ini. Segitiga ini, nah, kan itu adalah merupakan generalisasi atau pewarisan. Ya. Nah, si anggota perpustakaan ini ada tiga ini kan ya, tiga peran. Yaitu ada mahasiswa, ada staf, ada eksternal. Jabarkan lagi ini tiga peran. Nah, mahasiswa ini memiliki atribut jurusan dan NIM, dan juga memiliki atribut dari anggota perpustakaan ya, ada di anggota, nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, itu mewarisi semua atribut anggota perpustakaan ya. Staf juga sama, nah tambahannya ada staf number. Eksternal juga sama, tambahannya ada nama dan alamat, misalkan eksternalnya apa ya. Nah, ini contohnya untuk pewarisan. Dan ini untuk misalkan lalu kita tentukan pewarisan pada kelas item. Nah, di kelas item juga ini menjadi atau itu kan menjadi ada buku, ada jurnal misalnya. Nah, item ini di diturunkan ke buku atau jurnal. Atau mungkin nanti ada kalau misalkan Anda buat ada skripsi misalkan kalau bisa dipinjamkan, itu masukkan skripsi misalnya. Nah, di sini buku itu memiliki atribut author dan nomor ISBN seperti itu. Nah, kalau jurnal itu memiliki volume dan isu untuk tambahannya. Nah, tambahan selain atribut yang ada di item ya, seperti itu. Ini disebut dengan turunan ya, untuk pewarisan. Nah, terus tahap keempat adalah menentukan operasi. Menentukan metodenya atau perilaku yang relevan untuk setiap kelas. Nah, langkah ini dimaksudkan untuk menggambarkan operasi yang akan dilakukan oleh sebuah objek. Nah, salah satu cara untuk mengidentifikasi operasi adalah dengan memodelkan pesan yang mungkin dikirimkan antar objek, di antara objek. Ya. Misalkan di sini, si anggota perpustakaan itu melakukan peminjaman item perpustakaan. Ya. Ada peminjaman, bisa melakukan pengembalian, bisa melakukan pencarian ke item perpustakaan. Nah, si pengelola perpustakaan juga bisa melakukan registrasi, cek anggota, ini anggota perpustakaan, itu bisa melakukan seperti itu. Ya.
Kalau pengelola perpustakaan bisa melakukan hapus item dan bisa membuat katalog item perpustakaan. Nah, ini menentukan operasi metode yang relevan. Nah, terus kita langsung menjadikan lalu kita tentukan operasi metode yang relevan untuk setiap kelas. Tadi mata perpustakaan ini ada operasi, misalkan untuk registrasi, lalu bisa melakukan pencarian anggota. Ya. Jadi, ini adalah operasinya untuk anggota perpustakaan. Lalu item juga di sini ada peminjaman, ada pengembalian, pencarian, hapus dan katalog itu ada di kelas item. Ya. Oke, setelah itu tertentukan, lalu yang kelima adalah menentukan pertukaran pesan yang mungkin terjadi antar objek. Misalkan di sini si anggota perpustakaan itu mengajukan pinjaman item perpustakaan ke sistem perpustakaan, nanti si pengelola perpustakaan akan memeriksa data keanggotaan. Lalu kalau data keanggotaan terima bisa jadi anggota, kalau data keanggotaan tolak tidak akan bisa jadi anggota. Nah, setelah jadi anggota mungkin nanti diverifikasi apakah jadi anggota. Kalau anggota mungkin nanti bisa pinjam. Nah, pinjaman diterima. Tapi kalau bukan anggota, maka pinjaman ditolak. Ini mungkin pesan yang mungkin terjadi antar objek. Ini nanti digambarkan di dalam sequence diagram kalau ini ya. Kalau tadi adalah kelas diagram. Gitu. Oke, ini adalah contoh analisis desain berorientasi objek ya. Nah, ini contohnya, ini tugas 5-nya. Ini yang perlu Anda kerjakan untuk tugas masing-masing individu ya. Coba jelaskan menurut Anda bagaimana menentukan pilihan jenis analisis pemodelan sistem yang digunakan. Apakah kita mau menggunakan metode analisis proses atau objek? Bagaimana menentukannya? Bagaimana menentukan pilihannya? Apa pertimbangan Anda memilih menggunakan metode bersih proses atau bersih objek? Ya, silakan Anda coba ketikkan saja di dalam Word. Ya, lalu nanti kirimkan ke Inaus, ya, ke Inaus, lalu dengan nama filenya tugas 5 RVL NIM nama kelas. Ya. Ini bagaimana menentukan itu ya, bagaimana menentukan pilihan apakah kita mau menggunakan analisis berorientasi proses atau analisis berorientasi pada objek, bagaimana pertimbangan memilih itu ya. Paham ya? Nah, itu tugas 5-nya. Silahkan kerjakan paling lambat minggu depan ya, paling lambat sebelum hari Senin ya, hari Minggu, paling lambat hari Minggu minggu depan. Baik, ada yang tanyakan dulu? Sebelum saya lanjut, nah itu adalah analisis dan pemodelan menggunakan object oriented, ya, misalnya membuat kelas diagram dan juga membuat sequence diagram. Itu termasuk ke dalam pemodelan yang struktural. Ya. Nah, struktural itu adalah kalau struktural itu yang tadi yang kelas diagram. Jadi kalau yang interaction itu adalah nanti sequence. Jadi sequence itu merupakan interaction diagram atau interaksi antar objek. Kalau tidak ada, kita coba masuk ke ini tambahan tadi tentang BFD. Ya. Oke, nanti mungkin bisa sebagai pertimbangan. Ya. Nah, kalau sebelum kita tentukan, kita akan membuat BFD, kita tentukan dulu notasi mana yang akan kita gunakan. Apakah menggunakan Gensersen atau menggunakan Jordan DeMarco. Ya. Nah, kalau Gensersen, kalau ada entitas, ya, kalau Anda membuat entitas harus persegi, ya, bentuknya. Untuk Jordan itu bentuk persegi panjang, ya. Nah, kalau yang Gensersen itu untuk proses menggunakan persegi juga, ya, ada garisnya.
Nah, kalau proses menurut Jordan dan Marco itu menggunakan lingkaran, ya, harus lingkaran, jangan jadi elips, ya, seperti itu. Penelitian membuat DFD. Nah, untuk aliran data sama menggunakan panah. Lalu untuk data store bisa menggunakan kalau insertion seperti ini, ya. Segi panjang tidak ada garisnya satu di sebelah kanan, ada garis di sebelah kiri satu, ya. Nah, kalau data store untuk Jordan DeMarco itu menggunakan garis sejajar, ya. Oke, ini notasi untuk penjelasan notasi dari DFD, ya. Yang mana yang akan kita gunakan dulu. Perhatikan dulu yang diganti sesuai dengan yang digunakan untuk notasinya, ya. Jangan sampai dicampur, ya, apa garis dengan Jordan DeMarco. Ya. Oke, kita lanjut ke ini ada komponen terminator atau entitas eksternal. Nah, terminator atau entitas eksternal ini yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Komunikasi langsung dengan sistem yang akan dikembangkan. Sedang dikembangkan. Nah, biasanya terminator dikenal dengan nama entitas luar atau external entity. Nah, ada dua jenis terminator atau dua jenis entitas, ya. Ada yang disebut dengan terminator sumber atau source, ada yang disebut dengan terminator tujuan, ya. Nah, kalau terminator sumber itu merupakan terminator yang menjadi sumber. Ini ada sumber, jadi menjadi sumber data. Nah, kalau terminator tujuan ini adalah merupakan tujuan data, ya. Datanya ke mana? Nah, yang maksud dengan terminator itu bisa berupa orang, sekelompok orang, organisasi, departemen di dalam organisasi, atau perusahaan yang sama tetapi di luar kendali sistem yang sedang dibuat modelnya. Nah, terminator dapat juga berupa departemen, divisi, atau sistem yang di luar sistem yang berkomunikasi dengan sistem yang sedang dikembangkan. Nah, itu dengan terminator juga bisa berupa departemen, divisi, atau sistem di luar sistem. Ini adalah komponen dari terminator. Nah, ada 3 hal penting yang harus diingat tentang terminator. Nah, terminator merupakan bagian atau lingkungan luar sistem. Nah, alur data yang menghubungkan terminator dengan berbagai proses sistem menunjukkan hubungan sistem dengan dunia luar. Jadi menunjukkan hubungan antara perangkat lunak dengan dunia luar. Yang siapa saja melakukan keterhubungan, ya. Nah, terus profesional sistem tidak dapat mengubah isi atau cara kerja organisasi atau prosedur yang berkaitan dengan terminator. Tidak bisa mengubah isi. Nah, tapi itu adalah hal yang dikerjakan oleh sistemnya seperti apa. Hubungan yang ada antar terminator yang satu dengan yang lain tidak digambarkan pada DFD. Nah, kalau ada hubungan antara terminator itu tidak digambarkan di DFD. Yang digambarkan di DFD adalah hubungan antara terminator dengan sistem saja. Tidak ada hubungan antara terminator dengan antara terminator, ya. Nah, ini komponen proses. Nah, kalau komponen proses menggambarkan bagian dari sistem yang mentransformasikan input menjadi output. Jadi dalam proses itu pasti ada input dan ada outputnya. Nah, untuk proses itu diberi nama untuk menjelaskan proses atau kegiatan apa
yang sedang atau akan dilaksanakan. Nah, pemberian nama proses dilakukan dengan menggunakan kata kerja transitif. Nah, ini menggunakan kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya, misalkan menghitung gaji, ya, gaji adalah objeknya. Mencetak KRS, menghitung jumlah SKS. Nah, ini kalau Anda menamai proses di dalam DFD harus menggunakan kata kerja yang transitif. Nah, itu merupakan komponen dari komponen proses. Oke, nah ini contohnya seperti ini. Jika ada proses itu bisa satu input dan satu output, atau bisa satu input itu banyak output. Nah, lalu juga bisa banyak input, nah, tapi outputnya juga satu. Atau banyak input dan juga banyak output. Nah, ini adalah yang mungkin bisa terjadi dalam suatu proses. Ya. Nah, ini ada yang perlu Anda perhatikan, harus Anda perhatikan tentang proses. Ya. Nah, proses ini pertama adalah harus memiliki input dan output. Nah, dalam proses itu harus ada input dan outputnya. Nah, yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen terminator, data store, atau proses melalui alur data. Nah, aliran data ini harus terhubung antara proses ke terminator atau antara proses ke data store atau antar proses atau proses ke proses. Jadi itu yang harus perhatikan adalah si proses itu bisa berhubungan dengan data store, dengan terminator maupun dengan proses lain. Itu bisa, itu boleh. Diperbolehkan. Ada alur data, ada aliran data. Nah, sistem atau bagian atau divisi adalah departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem, digambarkan dengan komponen proses. Nah, itu yang harus perhatikan tentang proses. Nanti kita lihat. Nah, di sini adalah merupakan contoh proses yang salah. Nah, di sini ada seperti ini. Nah, umumnya kesalahan terjadi di DFD. Ya, di sini semua masuk ke dalam proses, tidak ada yang keluar. Nah, ini proses yang mempunyai input tapi tidak menghasilkan output. Nah, kesalahan ini disebut dengan black hole, lubang hitam. Semua itu kesedot ke sana. Tidak ada yang keluar. Nah, karena data masuk ke dalam proses dan banyak tidak berbekas, seperti dimasukkan ke dalam lubang hitam. Nah, ini itu yang proses satu. Nah, kalau proses kedua, proses menghasilkan output, tetapi tidak pernah menerima input. Nah, ini contoh proses 2. Ini hanya memberikan output saja. Memberikan output saja, ya. Nah, ini disebut sebagai miracle atau ajaib, ya. Tidak ada input, yang muncul ada output, ya. Nah, jadi itu, ya tidak pernah menerima input, itu adalah proses yang kedua. Tidak pernah menerima input, langsung ujug-ujug ada outputnya, ya. Oke. Nah, itu harus Anda perhatikan, ya. Itu tidak boleh menggambarkan seperti ini. Lalu ada komponen data store. Nah, data store ini digunakan untuk membuat model sekumpulan paket data dan diberi nama dengan kata benda jamak. Nah, ini kalau data store itu diberi nama dengan kata benda yang jamak.
Contohnya adalah mahasiswa. Nah, misalkan mahasiswa itu merupakan data store untuk menyimpan data mahasiswa. Ya, misalnya ini kata benda, kalau kata benda. Nah, bisa seperti ini, bisa ada yang di angka ini bisa masuk, bisa keluar dari data store, bisa masuk ke data store. Nah, suatu data store dihubungkan dengan alur datanya. Alur data hanya pada komponen proses, tidak dengan komponen DFD lainnya. Alur data yang menghubungkan data store dengan satu proses mempunyai pengertian sebagai berikut. Nah, alur data dari data store yang berarti sebagai pembacaan atau pengaksesan. Alur data dari data store. Nah, satu paket tunggal data lebih dari satu paket tunggal bisa mengakses, bisa membaca satu paket tunggal data atau lebih dari satu paket data. Nah, sebagian dari satu paket tunggal data atau sebagian lebih dari satu paket data untuk suatu proses, ya. Nah, ini alur data dari data store. Itu kalau ada alur data yang pertama tadi, ya ini yang A itu adalah pembacaan, ya, membaca data dari data store. Nah, kalau data ke data store itu adalah sebagai pengupdatean data. Nah, seperti menambah satu paket data atau baru atau lebih, menghapus satu paket atau lebih, atau mengubah atau memodifikasi satu paket data atau lebih. Nah, itu kalau masuk ke data store, ya. Kalau data dari Nah, ini seperti ini yang A tadi pembacaan, ya, membaca data dari data store. Nah, kalau yang B itu adalah mengupdate, ya, untuk masukkan data. Terus seperti itu. Oke, lalu ini adalah komponen data flow. Nah, data flow juga untuk alur data digambarkan dengan anak panah yang menunjukkan arah menuju dan keluar dari suatu proses. Alur data ini digunakan untuk menerangkan perpindahan data atau paket data atau informasi dari satu bagian sistem ke bagian lainnya. Nah, untuk aliran data itu perlu diberi nama sesuai dengan data atau informasi yang dimaksud. Nah, biasanya pemberian nama pada alur data dilakukan dengan menggunakan kata benda. Nah, ini untuk alur data atau aliran data kita harus menggunakan kata benda. Nah, itu harus Anda perhatikan, ya. Jangan ada kata kerja di dalam aliran data, ya. Kalau kata kerja itu hanya ada di proses. Lalu kalau untuk data store juga harus kata benda, ya. Aliran data untuk kata benda sama data store harus kata benda. Sedangkan proses itu harus kata kerja transitif, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, inilah konsep dalam alur data. Nah, apabila dua data atau lebih mengalir dari suatu sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama dan mempunyai hubungan dan harus dianggap sebagai satu alur data tunggal. Karena data itu mengalir bersama-sama sebagai satu paket. Bentuknya seperti ini. Misalkan nama, NPM, alamat itu dari satu entitas yang sama, ya. Inilah konsep data yang salah. Harusnya kita namai saja. Misalkan ini merupakan formulir daftar ulang yang isinya ada nama, ada NPM, ada alamat, ya. Nanti yang benar adalah seperti ini. Nah, nanti kita buatkan kamus datanya. Kita buatkan kamus data untuk data flow-nya. Ya. Oke, ini adalah konsep untuk alur data
itu. Lalu ada disebut sebagai diverging data flow atau konsep alur data menyebar. Alur data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan paket data yang berasal dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang berbeda. Atau paket data yang kompleks dibagi menjadi beberapa elemen data yang dikirim ke tujuan yang berbeda. Atau alur data ini membawa paket data yang memiliki nilai yang berbeda yang akan dikirim ke tujuan yang berbeda. Misalkan di sini. Nah, dari data perusahaan ini nanti disebarkan ke manajer sebagai laporan penerimaan sehari-hari dan juga diserahkan juga nanti ke bagian pembukuan untuk laporan penerimaan sehari-hari. Ini disebut dengan diverging. Atau menyebar, datanya itu menyebar. Lalu ada converging atau mengumpul. Beberapa alur data berbeda menuju sumber bergabung bersama-sama menuju ke tujuan yang sama. Ya. Kali ini ada proses membuat faktur, membuat si pengirim itu langsung memberikan data kepada konsumen. Ya, faktur si pengiriman itu dikirimkan ke konsumen. Itu disebut sebagai converging atau mengumpul. Nah, lalu ada konsep sumber data tujuan alur data. Nah, semua alur data harus minimal mengandung satu proses. Nah, semua alur data harus minimal mengandung satu proses. Maksudnya adalah suatu alur data dihasilkan dari suatu proses dan menuju ke suatu data store dan atau terminator. Nah, jadi si proses itu mengalir ke terminator atau ke data store. Itu yang A, ya. Jadi si proses itu hanya bisa mengalir ke terminator atau ke data store. Atau suatu alur data juga dihasilkan dari satu data store atau dari terminator ke proses. Misalnya seperti yang ke B. Nah, jadi hanya berhubungan dengan terminator dan data store. Nah, lalu juga berhubungan antar proses. Yang satu dengan proses yang lain itu bisa ada aliran datanya. Ya. Oke, ini adalah konsep sumber dan tujuan alur data. Harus seperti ini. Ini ada syarat pembuatan DFD. Nah, untuk pemberian nama pada komponen proses lebih baik menunjukkan aturan-aturan yang akan dilaksanakan. Nah, untuk menamai proses ini menunjukkan aturan-aturan yang akan dilaksanakan oleh seseorang dibandingkan dengan memberikan nama atau identitas orang yang akan melaksanakannya. Nah, itu adalah untuk pemberian nama pada komponen proses. Karena nama untuk komponen proses lebih baik menunjukkan tugas atau fungsi sistem yang akan dilaksanakan. Nah, jadi proses itu harus memberikan kata kerja. Nah, kalau pemberian nama untuk komponen data store itu menggunakan kata benda. Nah, kan data store menunjukkan data apa yang disimpan untuk kebutuhan sistem dalam melaksanakan tugasnya. Ya. Jika sewaktu-waktu sistem membutuhkan data tersebut untuk melaksanakan tugasnya, maka data tersebut tetap ada karena sistem menyimpannya. Jadi untuk data store itu merupakan kata benda. Nah, kalau alur data, namanya nama alur data atau alur data diberikan dengan menggunakan kata benda, ya harus menggunakan kata benda. Nah, kalau alur data ini menunjukkan data dan informasi yang dibutuhkan dan yang dikeluarkan oleh sistem dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, jadi untuk alur data, tadi yang disebutkan alur data itu harus kata benda. Ya. Nah, kalian nanti Anda
kita coba bahas mengenai DFD yang Anda buat, sama nggak aturannya sesuai nggak dengan yang sudah saya jelaskan ya, bahwa data store itu harus kata benda, harus proses itu harus kata kerja transitif. Nah, untuk data store itu harus kata benda juga, ya, sama dengan aliran data. Untuk pemberian nama di dalam DFD. Nah, lalu ada pemberian nomor pada komponen proses. Nah, maksud pemberian nomor pada proses yang penting adalah untuk menunjukkan referensi terhadap skema penomoran secara hierarki pada levelisasi DFD. Dan kata lain, nomor proses ini merupakan dasar pemberian nomor pada levelisasi DFD. Jadi nanti ada nomor yang menunjukkan bahwa proses mana yang dia miliki atau perluasan dari proses yang mana. Jadi kita lihat. Nah, jadi itu untuk memberikan penomoran, misalnya nomornya ya. Coba di diagram konteks tidak ada nomornya. Tadi ada level 0, level 1 dan seterusnya. Pengembangan diagram konteks. Oke. Nah, untuk menggambarkan DFD sesering mungkin. Nah, jadi ini untuk menggambarkan DFD dapat dilakukan berkali-kali sampai secara teknik DFD itu benar dapat diterima oleh pemakai. Dan sudah cukup rapi, nah, sehingga profesional sistem tidak merasa malu untuk menunjukkan DFD itu kepada atasannya dan pemakai. Nah, jadi DFD itu usahakan bisa rapi gambarnya, ya. Nah, bisa dilakukan berkali-kali sampai menemukan yang rapi, ya. Nah, sama juga di sini ada penghindaran penggambaran DFD yang rumit. Nah, tujuan DFD adalah untuk membuat model fungsi yang harus dilaksanakan oleh suatu sistem dan interaksi antar fungsi. Nah, tujuan lainnya adalah agar model yang dibuat itu mudah dibaca dan dimengerti tidak hanya oleh profesional sistem yang membuat DFD, tapi juga oleh pemakai yang berpengalaman dengan subjek yang terjadi. Jadi hal ini bahwa DFD harus mudah dimengerti, dibaca, dan menyenangkan dilihat. Nah, jadi kalau Anda membuat DFD, usahakan ya itu seperti itu, ya. Simple, tapi mudah dibaca, mudah diingat, yang mudah dikerjakan juga. Ya. Jadi hindari membuat DFD yang rumit. Nah, terus yang kelima adalah pengambilan DFD konsisten. Nah, di sini harus konsisten terhadap kelompok DFD lainnya. Nah, profesional sistem menggambarkan DFD berdasarkan tingkatan DFD dengan tujuan agar DFD yang dibuatnya itu mudah dibaca dan dimengerti oleh pemakai sistem. Nah, jadi harus konsisten data yang masuk dan data keluar sesuai dengan diagram konteks. Ya. Jadi setelah membuat level selanjutnya itu harus sama juga data yang masuk dan data keluarnya. Jadi harus konsisten. Inilah penggambaran DFD. Nah, untuk menggambarkan DFD, kita identifikasi semua entitas luar yang terlibat di sistem. Identifikasi semua Oke, jadi semua entitas luar itu harus diidentifikasi. Terus yang kedua adalah identifikasi semua input dan output yang terlibat dengan entitas luar. Nah, lalu nanti kita buat diagram konteks. Nah, kalau diagram konteks ini adalah merupakan diagram level tertinggi dari DFD yang menggambarkan hubungan sistem dengan lingkungan luarnya.
Nah, untuk menggambarkan dalam konteks, yang pertama tentukan nama sistemnya apa, nama perangkat yang akan dibangunnya apa, ya. Nah, terus tentukan batasan sistemnya. Terus tentukan terminator apa saja yang ada dalam sistem. Nah, tentukan apa yang diterima atau diberikan terminator dari atau ke sistem. Nah, jadi apa yang diterima oleh sistem, apa yang diberikan kepada sistem. Terus kita gambarkan diagram konteksnya. Ya, ini adalah contoh. Nah, ini adalah contoh diagram konteks. Ya, dalam konteks. Jadi di sini kita datakan semua aliran data yang masuk dan keluar. Di sini ada dua external entity, ya, entitas eksternal, yaitu adalah run and support dan desktop support dan manager. Lalu kita di sini di dalam konteks itu harus menggambarkan seluruh aliran data yang mungkin nanti bisa dipecah ke bab-bab selanjutnya. Dipecah ke level-level selanjutnya, ya. Nah, di sini, ini harus merupakan bentuknya kata benda, ya. Nah, lalu ada username, password, data user, data sumber, data pemilik, data jenis perangkat, dan data spesifikasi, dan seterusnya. Nah, itu aliran datanya yang masuk ke dalam proses. Nah, yang keluar dari proses, misalkan jangan sama. Nah, ini contoh untuk diagram konteks, ya. Nanti harus konsisten. Nanti di level selanjutnya harus ada data-data yang masuk ada berapa, yang keluar ada berapa, harus sesuaikan. Jadi misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ada 18 field, ada 18 field, ya. Nah, ini 18 ini mau kita nanti buatkan aliran datanya, ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh dari dalam konteks. Dalam konteks ini hanya satu proses saja, satu proses. Dan ini menamai dengan nama PL untuk perangkat lunak atau aplikasi, misalkan sistem monitoring data aset. Ini adalah nama perangkat lunaknya. Yang akan kita bangun. Nah, ini buat diagram level 0, level 0. Nah, diagram ini adalah dekomposisi. Ya, diagram level 0 ini merupakan dekomposisi dari diagram konteks. Atau perluasan atau ya yang perluasan dari atau pemecahan dari diagram konteks. Nah, di sini caranya untuk membuat level 1 adalah tentukan proses utama. Proses utama yang terjadi pada sistem itu apa saja. Terus tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing proses ke atau dari sistem sambil memperhatikan konsep keseimbangan. Data yang keluar termasuk dari satu level harus sama dengan data yang masuk keluar pada level berikutnya, harus sama jumlahnya. Data yang masuknya berapa, data yang keluarnya berapa, itu harus sama. Ya. Nah, untuk nanti lo gambarkan diagram level 0, level 0. Nah, untuk menggambarkan level 0, hindari perpotongan arus data. Nah, kalau Anda itu hindari ada perpotongan arus data. Terus beri nomor pada proses utama, nomor tidak menunjukkan urutan proses. Oke, jadi pada proses utama kita beri nomor, ya. Tapi tidak menunjukkan urutan prosesnya. Oke. Level 0, ya, kita sepakati saja bahwa level 1 itu sama dengan level 0. Ya, ada juga yang menggunakan level 1. Kita sepakati ini adalah level 0. Ya. Setelah kita buat dalam konteksnya, kalau kita buat
Oke, kita lanjut. Inilah contoh DFD ya dari level. Ini bisa disebut DFD level 1 ya, atau level 0 mungkin bisa ini merupakan pemecahan dari mengelola nilai misalkan ya. Atau misalnya ada seperti ini, ada input nilai, ada hitung nilai, ada cetak transit nilai. Nah, di sini dalam DFD level 0, nah ini kita anggap sebagai level 0 lah. Di level 0, ini semua proses utamanya ada apa saja didatakan. Dan juga didatakan di sini harus ada data yang masuk dan data yang keluarnya harus sama ya. Konsisten dengan yang ada di diagram konteks. Oke, ini contohnya seperti ini. Nah, jadi nilai ini masuk input, masukin data nilai. Nah, setelah keluar nanti kalau dari proses itu menjadi harusnya beda nama aliran datanya ya. Misalkan kalau masuk nilai mungkin nanti yang kalau masuk ke data store adalah data nilainya atau info data nilai seperti itu. Lalu nanti nilai itu bisa keluar dari form siswa ke hitung nilai. Lalu juga nanti bisa mengupdate nilainya setelah dihitung dan lagi datanya ke formulir siswa. Dan juga nanti si penghitung nilai itu nah ini adalah contoh untuk di level 0 ya, level 0 dulu. Jadi semua proses utama kita datakan dan juga semua data store harus muncul di sini ya. Oke, kita lanjut. So level 0 kita buat diagram level 1. Nah, ini merupakan dekomposisi dari diagram level 0. Nah, jadi di sini kita tentukan proses yang lebih kecil atau subproses dari proses utama yang ada di level 0. Level 0 itu apa? Ada bisa dekomposisi tidak? Kalau ada yang kita lakukan dekomposisi. Tentukan apa yang diberikan atau diterima masing-masing subproses ke atau dari sistem dan memperhatikan konsep keseimbangan. Level 1. Nah, apabila diperlukan, munculkan data store transaksi sebagai sumber atau tujuan alur data. Nah, di dalam level 1, munculkan data store sebagai sumber maupun tujuan alur data. Nah, apabila diperlukan. Ya. Tapi maksudnya dimunculkan juga yang data store-nya level 1. Terus hindari perpotongan arus data. Nah, biasanya kalau Anda membuat DFD yang nggak rapi itu saling berpotongan si garisnya. Yang berpotongan yang garis. Nah, untuk beri nomor pada masing-masing proses menunjukkan dekomposisi dari proses sebelumnya. Nah, misalkan tadi 1.0 dan seterusnya. Nah, ini level 1. Nah, dari level 2 atau 3, nah ini merupakan dekomposisi dari level sebelumnya, dari level 1. Nah, proses dekomposisi ini dilakukan sampai dengan proses siap dituangkan ke dalam program. Kalau sampai si proses ini tidak lagi bisa dipecah lagi, ya. Nah, aturan yang saya digunakan sama dengan level 1. Jadi bisa memunculkan entitas dan juga sign lain.
Nah, ini contoh levelisasi DFD. Ya, yang pertama ini adalah diagram konteks. Ya, harusnya di dalam konteks itu tidak ada ini ya. Harusnya mungkin salah ini. Ini harusnya di dalam konteks itu tidak ada data store lagi atau ya tidak ada data store ya. Harusnya tidak ada data store. Gambarnya tidak menggunakan data store. Di sini misalkan di diagram konteks ini ada dua aliran data yang masuk ke dalam sistem itu adalah A, yang keluar adalah B. Terus nanti di sistem ini juga yang keluar hanya satu arah ke terminator saja. Jadi perhatikan ketika dipecah sistemnya jadi 4 bagian, maka Anda silakan dilakukan ya. Nah, ini di DFD level 0 sama nih. Entitas ini masuknya A, yang keluar B ya. Terus yang keluar lagi ke terminator adalah D juga. Nah, ini yang salahnya ini mungkin masih si C ini nomor 3 ini jadi ambil data store masuk ke 3 dari nomor 3 ke G. 3 ke 2 dan 3 ke 4. Nah, ini yang setelah itu baru ya ini biasanya untuk level 0 kita beri nama seperti ini. Beri nomor 1 2 3 4 ada 4 proses atau bisa kita beri nomor kita samakan saja resepsinya. Kita untuk level 0 kita masukkan 1.0, 2.0, 3.0 ya. Nah, itu untuk nah contohnya juga misalkan di sini mana yang bisa dipecah. Misalkan di sini adalah proses 3 yang mau dipecah, yang lain tidak dipecah. Setelah dipecah kita lihat seperti ini. Jadi ada proses 31, 32, 34, 33. Ini adalah DFD level 1 level 1 ya. Karena ini pecahan dari DFD level 0. Ya. Nah, di sini mungkin ada kesalahan. Nah, ini yang harus B ya. Nah, ini di sini misalkan nah ini C dari ini ke K ya, 4 masuk ke dari harusnya ini muncul G lagi ya, G. Nah, itu seperti itu ya. Nanti kita coba terapkan, nanti kita coba review ya yang tugas untuk membuat DFD. Nah, setelah membuat DFD, kita buat juga spesifikasi proses atau proses specification ya. Nah, untuk format spesifikasi proses biasanya seperti ini, ada nomor urut. Nah, nomor proses, nama proses, sumber, ada input, output, destination, lalu proses ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, prosesnya proses 1 misalnya untuk nama prosesnya adalah login. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari LAN desktop and support, terus manager. Inputnya apa yang diinputkan? Nah, misalkan username, password. Outputnya apa? Username, password invalid. Destinasinya sumber tujuan dan destinasi sama juga LAN and desktop support dan manager. Nah, di sini kita tentukan logika prosesnya atau algoritmanya. Nah, di sini LAN atau desktop support manager memasukkan username password. Lalu nanti mengecek apakah username password yang dimasukkan kosong. Nah, terus apabila username password yang dimasukkan itu salah, maka menampilkan info kesalahan dan lainnya. Itu adalah logika proses. Ya. Nanti ya coba buatkan mungkin untuk pertemuan selanjutnya menjelaskan mengenai spesifikasi proses ya, untuk membuat spesifikasi proses. Lalu kita buat juga kamus data DFD ya. Setelah buat DFD, kita buat spesifikasi proses, lalu kita buat kamus data. Nah.
Nah, untuk kamus data kita samakan saja seperti ini. Ada nama, where use, how use, deskripsi, struktur data, ada penjelasan per struktur data. Nah, contohnya di sini seperti ini. Ada datanya adalah data pemilik. Digunakan pada apa, proses berapa. Nah, di sini kita lakukan deskripsi. Berisi data pemilik perangkat, struktur datanya, ID pemilik dan pemilik. Nah, kita buat ini untuk aliran datanya, ya. Kita buat kamus data untuk aliran data seperti ini. Ya, samakan nanti untuk membuat kamus data seperti ini, ya. Format standarnya. Ini nggak usah mengerjakan tugas ini. Itu saja ya untuk pertemuan sekarang. Nah, kita coba terapkan, silakan presentasikan ya per kelompok 1 sampai 3 dan 5 ya. Nah, itu untuk materinya. Nah, jadi nanti kita coba terapkan, kita coba review ya. Saya coba review, silakan kelompok 1. Saya coba buka dulu ininya. Saya buka dulu kelompoknya siapa aja nih kelompok 1. Kelompok 1 silakan S1 RPL. Ini kelas C ya. Baik, kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Higma, Afif, Alfian, sama Mail. Siapa yang mau presentasi? Ada kelompok 1? Orang-orangnya? Ada Pak. Ya, silakan. Oleh siapa? Tarik oke suaranya. Sok, sama Alfian ya. Iya Pak. Sok, silakan Alfian. Yang DFD Pak? Iya, DFD. Yang 3 ya. Iya Pak. Silakan. Udah terlihat ini screen-nya? Sudah ada. Sok, silakan Alfian. Nah, ini untuk DFD-nya yang pertama itu ada DFD. Diperbesar diagram konteks dulu. Oh iya. Jelaskan dulu kalau konteksnya. Nah, oke. Nah, ini diagram konteksnya itu ada aplikasi rental mobil sendiri yang terus ada user atau di sini pengguna user itu member dan ada admin. Nah, dari pengguna dari si member ini akan mengirimkan suatu data, itu data login, data user, data mobil, dan data transaksi ke aplikasi rental mobil. Dan sebaliknya dari aplikasi tersebut akan menginfokan data kita login, info riwayat transaksi kita, dan info dari kita sendiri, dari info usernya. Sama dengan adminnya, jadi dari admin masuk ke rental mobil, aplikasinya itu ada data login, data user, data mobil. Lalu dari rental mobil akan menginfokan kepada admin ada info login, info mobil, info user, dan info transaksi. Nah, terus di sini ada DFD yang pertama. Level 0. Level 0 ya. Ya, oh iya harusnya level 0 ini. Ya, level 0 aja. Oke, lanjut. Di sini ada yang pertama itu 1.0 yaitu validasi login, yang kedua 2.0 pengolahan data user, 3.0 pengolahan data mobil, 4.0 pengolahan data transaksi. Ya. Nah, di validasi login ini sama seperti yang di atas, jadi ada admin, ada user, si member sendiri itu sendiri. Jadi ketika admin misalnya admin mau login, nah admin itu mengirimkan data login yaitu berupa username dan password. Nanti untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan di DFD level 1. Ya. Nah, ini ada 1.0, 2.0 dari admin masuk ke pengolahan data user, sama dari member juga, sama melakukan keempat proses ini. Member mah tidak mengerjakan proses 3.0 karena hanya admin yang dapat melakukan pengolahan data mobil. Nah, untuk lebih lengkapnya ini ada penjelasannya itu pada DFD level 0 seharusnya dibagi menjadi 4 garis besar proses utama.
Yang pertama itu ada validasi login, di mana proses kali pertama yang pasti dapat diakses belum bisa melanjutkan menjalankan aplikasi, di mana yang hanya dapat mengakses ini ialah admin atau member saja. Yang kedua, pengolahan data user, proses di mana hanya admin yang bisa mengubah serta memanipulasi data penyewaan. Yang ketiga, ada pengolahan data mobil, sama, yaitu hanya admin sendiri yang dapat merubah-rubah ataupun menambahkan data mobil. User hanya bisa mencari mobil yang sudah tersedia di aplikasi rental mobil. Yang keempat, pengolahan data transaksi, yaitu proses yang dapat diakses oleh user serta melakukan pengecekan. Oke, cukup ya. Ini bicara lagi. Level 0, level ini ya. Nah, ini validasi level 1 harusnya level 1 ya, level 1. Ya, yang ini untuk validasi login ada 1.1 validasi username dan 1.2 validasi password. Jadi untuk pengguna baru apabila belum mempunyai akun, si user ini akan membuat username dan passwordnya itu dengan mengirimkan data login. Nah, di validasi username sama password ini nanti akan masuk ke tabel member. Oke. Terus yang kedua ini ada pengolahan data user. Nah, di pengolahan data user ini terdapat sama admin dan member juga, namun ada beberapa proses yang tidak bisa dilakukan seperti pencarian data user tidak bisa diakses oleh user ataupun member itu sendiri karena si pencarian data proses ini hanya bisa diakses oleh admin sendiri. Oke, udah dari pecah sampai sini. Cek data, oke. Nah, terus yang ketiga itu ada pengolahan data mobil, sama data inputan data mobil, data mobil, hapus data mobil dan pencarian data mobil. Nah, di sini hanya admin yang bisa mengelola proses pengolahan data mobil ini. Ya. Terus yang terakhir itu pengolahan data transaksi. Jadi si user ketika melakukan transaksi akan dimasukkan pengolahan data dan di hasil pengolahan data itu akan diinfokan kepada user sendiri dan akan dimasukkan ke dalam tabel transaksi. Oke, cukup ya. Baru sampai sini Pak, apa sampai situ betul. Baik, coba saya jangan tutup dulu, saya coba review ya. Kesalahan yang perlu diperbaiki. Oke, yang pertama dulu ke diagram konteks ya. Kamu menggunakan apa? Notasi yang mana? Yang kedua apa itu apa namanya? Jordan ya, Jordan Marco. Jordan Marco. Tadi ada notasi yang tidak sesuai ya. Yang mana tidak sesuai? Yang tabelnya Pak harusnya ini tuh si tabel ini tuh harusnya nggak ada pinggirnya ini Pak. Nah itu ya. Nggak ada data store, nih. Ini masing-masing ini ya persegi panjang. Di data store-nya itu Pak. Jangan ada ini ya. Ini pakai apa ini bikinnya? Pakai diagram net Pak. Diagram yang net. draw IO Pak. Oh gitu. Dan dicoba kalau bisa ada notasi untuk itu ya, untuk data store-nya disesuaikan ya. Iya Pak, siap. Baik. Dulu ke atas dulu, ke diagram konteks dulu. Nah, di diagram konteks ini semua datanya udah sesuai ya. Udah jadi sesuai, Pak. Ini yang coba diperbesar. Coba besar itunya. Nah, view-nya. Ya, jadi ini hampir udah cukup betul ya. Anda cukup betul. Jadi di sini Anda masukkan apa yang masuk dan keluar dari sistem ya. Semua data yang masuk dan keluar dari aplikasi yang dibangun atau perangkat lunak yang dibangun. Oke, terus sekarang masuk ke level 0, lihat bawah. Level 0 juga sudah cukup betul ya. Jadi di sini kita tentukan proses utamanya apa saja ya. Jadi ada proses 1, 2, 3, 4 ya. 1, 0, 2, 0 sampai ke 4. Nah, ini udah cukup betul, cuma tadi salahnya adalah yang mobil ini ya. Mobil ini kan merupakan tabel ya. Atau data store. Data store ini bentuknya harusnya pakai garis yang sejajar saja. Kalau untuk namanya apa ini data store ya. Jadi kalau bisa ya tadi betulnya udah sama, yang masuk dan keluar itu sudah berbeda ya untuk aliran datanya. Nama aliran datanya itu berbentuk kata benda udah betul ya. Ada data user, ada info data user itu merupakan kata benda.
Nah, juga kalau di sini nih untuk proses. Untuk proses boleh tadi menggunakan kata-kata transitif ya. Bisa misalkan mengolah data user aja, kata kerja tapi yang ada objeknya, jangan pengolahan lah. Jadi mengolah aja. Mengolah siap, Pak. data user, mengolah data mobil, mengolah data transaksi. Nah, tadi saya lihat di level berapa tadi? Level 2, level 1 atau level 2 ya? Nah, Yang ini, Pak. kalau bisa, ini ya, ini kan betul ya, ini boleh di level 1 ini ya. Di Ya, level Pak, ini 1. ini. Nah, dipaidasi boleh bisa dipecah lagi jadi 2 lagi ya. Sama aja kan ya, paidasi itu misalnya paidasi username password di sini intinya bisa jadi 1 aja. Tapi kalau bisa kalau untuk memecahkan, untuk mendekomposisi itu jangan jadi satu proses lagi seperti yang proses keempat ya. Itu cuma jadi satu proses lagi kan? Harusnya harus lebih dari satu proses. Kalau hanya jadi satu proses, jangan dipecah lagi, nggak usah dekomposisi lagi, ya. Misalkan udah 4 aja nggak usah dipecah lagi. Misalkan kalau 4 tadi cuma satu proses, ya. Nah, kalau mau memecah dekomposisi itu harus menjadi lebih dari satu proses lagi. Contohnya yang ini, misalkan validasi tadi untuk validasi login ya. Validasi login ini misalkan atau mengolah data login ya. Misalkan tadi ganti jadi mengolah data login. Mengolah data login ini nanti ada validasi username password yang digabungkan. Lalu nanti ada input data atau menambah data login misalkan ya. Terus nanti menghapus data login, mengubah data login, nah itu bisa masuk di proses yang itu. Nanti pecah lagi jadi beberapa proses kan ya. Seperti itu ya, sama. Nah, juga gitu. Jadi usahakan kalau mau memecah atau mau mendekomposisi suatu proses itu harus lebih dari satu proses. Jangan jadi satu proses lagi. Kalau jadi satu proses lagi, jangan dipecah lagi, nggak usah dipecah lagi. Itu aja yang utama saja, ya. Seperti itu ya. Pak. Oke, itu ini udah hampir benar untuk pembuatan DFD-nya dan juga sudah tidak terlalu rumit ya, tidak terlalu rumit, sudah cukup sederhana lah. Cuma tadi tinggal diituskan saja ya, diperbaiki lagi ketika tadi mendekomposisi harus lebih dari satu proses ya. Oke, ini juga untuk datanya sudah benar juga, data yang masuk dan yang keluar itu udah berbeda ya. Nah, data store-nya juga tolong nanti diperbaiki. Baik, terima kasih cukup untuk kelompok 1 ya. Cukup bagus, tinggal diperbaiki sedikit-sedikit ya. Baik, silakan kelompok 3 sekarang ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kelompok 3 boleh oleh Irfan, Muhammad Iqbal, sama Muhammad Najib. Silakan. Siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Boleh, silakan Najib ya. Silakan Najib, Muhammad Najib. Apakah sudah ada? Ya, sudah, sok. Sudah login. Sudah masuk. Jadi, baik. Untuk aliran informasinya, secara singkat aja ya, ini karena tele-tele. Jadi aliran informasi pada aplikasi ini hanya antara user dan juga database dengan perantara aplikasi. Kalau ditanya kenapa, karena dalam aplikasi ini tidak memiliki yang namanya sistem otoritas. Jadi nggak ada yang namanya admin, nggak ada yang namanya user. Ya, cuma ada yang namanya user. Jadi hal ini juga kami buat karena menimbang mayoritas toko-toko kelontong yang ada di Indonesia itu semua mulai dari admin, manajer, dan juga kasir dijalankan oleh hampir satu orang yang sama. Makanya nggak ada yang namanya sistem otoritas dalam aplikasi ini. Yang kedua, DFD, entitas data dari aplikasi ini diantaranya ada database, pengguna, dan juga pembeli. Proses berdasarkan pada gambar 3.2, gambar yang ini, proses yang dilalui dalam aplikasi ini, di mana pengguna masuk ke dalam aplikasi, lalu maka pengguna dapat menggunakan semua otoritas yang ada, dan di mana ketika terjadi transaksi, pada transaksi tersebut, maka transaksi tersebut langsung tersimpan ke dalam database, dan ketika pengguna atau admin tersebut ingin mencetak atau membuat suatu laporan, maka Lalu
langsung aja sambil itu ya, saya sambil review aja ya. Najib, ini apa? Ini disebut dengan diagram konteks atau apa? Yang ini Ah, tahu Pak, kalau dilihat di internet mah katanya di Coba. FB, belum baca-baca di internet mah katanya di FB itu kayak gini. Nah, jadi ya udah Oh, gitu aja atuh. modelan. Ya, salah nih, ini salah juga. Ini Soalnya harusnya masih belum bukan. paham Pak, soalnya di internet juga ada yang tadi yang kayak level 0. Ya, dan tadi setelah tadi yang di FB tadi, tambahan di FB, udah paham belum? Kira-kira. Lumayan Pak. Ya, jadi dalam konteks itu tadi kan hanya satu proses saja untuk dalam konteks kan ya. Jadi seperti yang kelompok 1. Untuk dalam konteks itu hanya satu proses dan ada beberapa entitas yang terhubungnya ya. Itu. Jadi ini salah nih ya. Oke, nanti perbaiki nggak apa-apa lah. Terus lanjut dulu. Apa lagi yang kamu buat? Deskripsi proses kok paling ya. Ini proses specification. Ya, dan nanti ini untuk yang tugas selanjutnya. Ada lagi nggak? Terus apa Pak, lagi? DFD-nya cuma 1 Oh, Pak. cuma ini aja. Ya, Oh, soalnya iya, kan aku salah. pendek juga Udah penggunaan nggak, ininya. iya harusnya dibuat juga kan. Ya, oke, boleh saya langsung tanggapi aja ya. Baik, jadi untuk ini kelompok 3 ya, coba Anda buatkan tadi dalam konteksnya dulu ya, seperti kelompok 1 yang di dalam konteks itu mungkin tadi ada satu user saja ya, ada satu user, misalnya user saja langsung masuk, langsung berkomunikasi atau langsung berhubungan dengan si pelengkap lunaknya ya. Nah, jadi di dalam konteks kamu pikirkan apa saja data yang masuk ke perangkat lunak ya dari user. Misalnya user itu bisa memasukkan data apa? Data yang tadi kan data login. Apalagi. Nah, itu semua kamu masukkan di diagram konteks. Data-data yang mengalir dari user ke aplikasi atau ke perangkat lunak yang akan dibangun itu apa saja? Data yang masuk dan apa data yang keluar. Itu kamu datakan di diagram konteks ya. Nah, setelah itu lalu dipecah menjadi beberapa proses utama untuk di DFD level 0. Jadi ada beberapa proses di dalam aplikasi yang kamu bangun. Ya, ada beberapa proses utama yang akan kamu bangun. Misalkan tadi ada mengolah data login, misalkan mengolah data barang, mengolah data transaksi, misalkan seperti itu ya. Nah, itu nanti setelah itu bisa dipecah lagi menjadi level berikutnya ya. Dan di level 1 proses-proses mana saja yang bisa kita pecah lagi. Misalkan tadi mengolah data barang. Mengolah data barang itu bisa dipecah lagi menjadi menambah data barang, misalkan terus menghapus data barang, terus mengubah data barang, terus menampilkan data barang. Itu bisa dipecah lagi kan dari mengolah data barang tadi yang di level 0. Dipecah lagi ke level 1. Nah, kalau sudah bisa tidak dipecah lagi, udah berhenti saja si levelnya, nggak perlu dipecah lagi. Nah, itu seperti itu ya. Paham ya, Najib ya? Jadi nanti tolong diperbaiki lagi. Nanti tolong diperbaiki lagi sesuai dengan yang teori yang tadi di DFB ya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Ya, yuk sama-sama. Sekarang saya lihat kelompok 6, kelompok 5 ya. Terus jatuh lagi. Kelompok 5 itu siapa yang mau presentasi? Saripudin, Sahrul, Ilham, Jalalul. Ada yang mau presentasi siapa? Kelompok 5. Obuan. Coba. Ada kelompok 5? Enggak ada nih kelompok 5 yang mau presentasi. Habis. Saya Pak. Oke, silakan Sahrul ya. Silakan Sahrul. Langsung presentasikan aja ya. Dari bawah gerak, nggak mau dari bawah. Nanti minggu depan kita akan bahas. Nantilah udah muncul Pak. Ya, udah muncul sekarang. Minta pemper teh. Oke, silakan. Ya, jadi ini DFD dari aplikasi yang kami buat. Dalam konteks ini Maya. Dalam konteks harusnya. Oke, lanjut. Lalu ini DFD yang pertama. Oh, ada 2. Tadi konteks itu apa tadi? Beda. Oh, iya. Nah, ini kayaknya bukan dalam konteks. Ini mah itunya mungkinnya tadi
Ganti doang. Nah, ini diagram konteks yang ini ya, yang pertama ini, yang ini harusnya yang ini. Kalau tadi kan kotak-kotak itu mungkin hubungan antar ini ya, antar entitas bisa juga. Iya, Pak. Boleh. Sok, lanjutin dulu. Lanjut, Pak. Jadi Lanjut ini dulu, silakan. di FD yang pertama, jadi user mengirim data pengguna kayak nama, alamat, dan lain-lain ke aplikasi. Lalu seller juga mengirim data produk dan data seller ke aplikasi, dan aplikasi mengirim info transaksi ke user dan seller. Ini prosesnya. Lalu di FD yang kedua, user melakukan login. Terus setelah login, user dapat mencari produk, lalu melihat info produk dari database produk. Lalu setelah melihat produk, user dapat menambahkan ke wishlist atau keranjang atau langsung beli. Setelah itu akan dibuat transaksi dan dikirim ke user. Selanjutnya ada DFD yang ketiga, yaitu seller melakukan login atau register. Lalu seller dapat menambah produk yang untuk dijual. Lalu jika ada orderan masuk, seller dapat menerima pesanan tersebut. Mungkin segitu, Pak. Oke, saya coba tekan lagi ya. Silakan coba lihat di tadi yang awal, mungkin ada awal. Oke, dia mungkin awal bukan yang awal itu lagi, itu bukan ya. Bukan diagram konteks ya. Nah, ini yang ini bukan ya. Nah, kalau mau jadi diagram konteks harusnya seperti ini. Jadi langsung satu proses saja. Ya, satu proses dan berhubungan dengan beberapa entitas. Entitasnya apa saja? Di sini ada dua ya, user dan seller. Oke, betul. Jadi ini sudah cukup betul kalau dalam konteks ya. Jadi kamu masukkan semua di sini itu di level 1 di dalam konteks ini semua data yang masuk dan data yang keluar dari sistem ke entitas itu apa saja kamu definisikan ya di sini di diagram konteks. Oke, terus langsung ke selanjutnya. Nah, ini adalah diagram DFD level 0 ya. Di sini yang perlu kelompok ini perhatikan adalah proses utamanya apa saja di sini. Proses utamanya. Misalkan di sini pertama ada register ya. Iya. Atau mengolah register atau melakukan registrasi misalkan ya, melakukan registrasi, lalu ada mengolah login, lalu ada mengelola produk. Misalkan di sini yang ini jangan terlalu rinci dulu. Tapi di level 0 ini kamu tentukan proses utamanya apa saja. Ya. Nanti bisa dipecah lagi kan ya, nanti bisa pecah lagi. Di sini kesalahannya di sini adalah tidak ada penomorannya ya. Harusnya ada penomoran ya, di setiap proses itu ada nomornya 1.0, 2.0, 3.0. Gunakan karena ini level 0 kan ya. Iya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama itu. Kalau satu dulu. Jangan lupa pindah dulu, taruh sebentar, jangan lupa pindah. Nah, di sini juga yang ada kesalahan adalah ini produk nih. Produk itu dari mana? Inputannya yang tidak ada inputan dari sini, Pak. Ya, harusnya dimunculkan juga. Ya, harusnya dimunculkan di level 0. Disatuin gitu. Enggak, di level 0 itu harus semua masuk data store dan semua proses utama itu harus muncul dulu di sini di level 0 ya. Nah, baru nanti dipecah-pecah baru bisa muncul. Nah, baru muncul ini mungkin ini bisa di level satunya, bukan di level 0-nya ya. Iya, Tapi di level 0-nya harus munculkan proses semua yang ada di sini, yang ada di proses utama yang ada di aplikasi. Itu dimasukkan di level 0 dan juga semua data store itu harus muncul di level 0 ya. Semua data store-nya ya itu. Ini pakai apa? Pakai data bahasa pemrograman. Ya, menggunakan apa desainnya? Pakai diagram.net, Pak. .net ya, bagus, ini sudah sesuai. Ya. Oke, ini bagus. Oke, terus lanjut, ini udah sesuai, notasinya sudah sesuai ya. Jadi ada proses, ada entitas, ada data store-nya sudah sesuai menggunakan ini ya. Oke, terus nah juga mungkin di level 1 itu
baru kita pecah lagi, baru kita pecah proses-proses yang terjadi di DFD level 0. Ya, proses utamanya tadi kan misalnya mengolah data barang tadi. Mengolah data barang itu ada menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan atau mencari juga bisa. Mencari data barang. Nah, itu DFD level berikutnya. Ya, seperti itu. Paham ya, Sarul ya? Dan juga di Baik, Pak. level 1 juga ini dipecah lagi. Misalkan ini proses mana yang tadi dipecah, misalnya mengolah data barang proses ketiga ya 3.1, 3.2, 3.3 seperti itu ya. Oke, cukup mungkin ya. Nah, itu mungkin itu Ya, Pak. koreksi dari saya seperti itu ya. Nuhun, Pak. Ya, oke, sama-sama. Jadi yang lain juga sama, silakan diperbaiki dulu ya untuk progres tugas besar yang ke berapa ini? 4, 3. Nah, nantilah sesuaikan aja ya nanti ya. Kalau nanti silakan dikirimkan ke email. Setelah diperbaiki, silakan kirimkan ke email dengan subjek tugas besar 4 atau 3 ya? 4 ya. 4, misalkan kelompok berapa, kelas C ya. Kirimkan ke email. Mereka saja ini untuk progresnya ya. Untuk progres ini nanti saya nilai juga ya. Oke, itu ya. Jadi untuk ini jadi silakan diperbaiki lagi. Ya, jadi ini sambil berlatih ya, membuat TFD. Nanti mungkin untuk menentukan apakah nanti mau DFD atau berorientasi pada objek sesuai dengan bahasa pemrograman yang Anda gunakan. Apakah berorientasi objek atau menggunakan terstruktur ya bahasa pemrogramannya. Baik, untuk selanjutnya yang harus Anda kerjakan adalah untuk tugas besar nanti minggu depan yang akan presentasi adalah kelompok 2, 4, dan 6 ya. Untuk mempresentasikan terkait ya, tugas selanjutnya adalah saya coba buka dulu SKPL-nya. Nah, ini SKPL yang nanti akan Anda buat adalah akan poin 3 titik berapa nih? Ini ya, 3 titik mana? Sebenarnya sampai 3232 ya kemarinnya. Nah, sekarang masuk ke ini ya, kamus data ya. Jadi nanti yang 324, jadi yang harus kita kerjakan adalah membuat kamus data dan juga membuat spesifikasi proses ya. Nah, buat spesifikasi proses dan sampai ke 3244 lah. Jadi intinya itu ada kamus data dan juga nanti ada spesifikasi prosesnya ya. Nah, untuk spesifikasi proses dan kamus data itu untuk contohnya lihat yang tadi di sini ya. Ntar saya coba share screen dulu. Nah, intinya di dalam untuk minggu depan itu Anda silakan coba buat itu dari ini ya. Nah, silakan coba buat dari mulai 324 kamus data. Jadi nanti Anda buatkan kamus data ya. Kamus data itu untuk kamus data flow dan juga kamus data untuk data store ya. Data store. Silakan Anda buat kamus datanya. Dan juga spesifikasi prosesnya lah, ditambahkan ada spesifikasi prosesnya. Nah, untuk tadi bisa Anda download, Anda ambil. Nah, untuk contohnya, untuk spesifikasi proses dan kamus data formatnya seperti ini. Ini untuk spesifikasi proses, ya. Contohnya seperti ini. Jadi, bagaimana area data yang masuk dan keluar dari suatu proses itu digambarkan menjadi spesifikasi proses, ya. Sumber datanya dari mana dan asal tujuan datanya dari mana, ini contoh untuk spesifikasi proses. Lalu untuk kamus data, nah ini bisa dibuatkan data dictionary untuk aliran data ya. Nah, misalnya data pemilik itu isinya ada apa saja, ada ID pemilik terus pemilik. Terus nanti bisa juga nama data store untuk data store-nya misalnya nanti ada data barang, misalnya data barang itu isinya apa saja. Nah, ini silakan Anda kerjakan menggunakan contoh yang di sini ya. Contoh yang ada di in-house juga ada tambahan materi untuk DFD ya. Oke, silakan kerjakan ya.
Kerjakan 3, 2, 4 atau poin untuk kamus data ya. Jangan lupa ini kerjakan dulu, tadi revisi dulu untuk progresnya. Revisi dulu DFD-nya. Yang masih salah coba diperbaiki lagi ya. Waktu 1 minggu ya, sampai hari Minggu tanggal 17 ya, 17 April itu silakan perbaiki ya. Nanti kirimkan ke email kalau sudah beres ya. Baik, ada yang ditanyakan dulu untuk tugas atau maupun mata kuliahnya, tentang terkait mata kuliah? Ada Pak. Ya, silakan Najib. Kan Gimana? yang saya tuh Pak entitasnya cuma ada database dan pengguna aja ya, buat yang ke aplikasinya. Jadi yang berhubungannya itu kan kalau yang lain mah kan ada sistem login kayak gitu. Jadi Ya. kalau yang saya tuh hanya Oh, kamu pengguna dan database. database saja ya. Jadi gimana Pak? Kamu teh naon? Oh, itunya. Kamu teh pakai Excel teh ya? Iya Pak. Excel kamu teh? Bukan Ya. database tuh itu. Kamu teh yang menginputkan, yang diinputkan oleh user tuh apa saja? Ke data Excel itu. Yang diinputkan. Kayak data-data barang Pak. Kayak Ya kan itu data barang kan ya? Data barang aja. Data barang terus data apa lagi? ke aplikasinya dulu. Jadi isinya itu harusnya gini. Jadi ya itu anggaplah sebagai perangkat lunak lah si Excel itu ya. Jadi misalkan perangkat lunak apa? Jadi masukin nanti data, ada usernya itu adalah user ya. Usernya user misalnya. Terus nanti aplikasinya tadi kan Excel ya, perangkat lunak apa namanya? Nah, sebutin. Nah, terus nanti yang itu aja intinya Excel itu sebagai database-nya ya. Nanti database-nya itu nanti ada apa aja yang dimasukkan ke sistem kamu ke perangkat lunak kamu itu. Ini kan misalkan ada data barang, masukin mengolah data barang. Terus ada apa lagi? Mengolah data apa? Data transaksi nggak? Ada apa transaksi? Nah itu, padahal mengolah data transaksi itu kan sama juga, ya. Sama juga itu ada data yang masuk kan ya, data yang masuk dan ada data yang keluar ke data yang ditampilkan ke user kan ya. Sama aja itu sebenarnya perangkat lunak juga kan ya. Lunaknya misalnya bentuknya Excel nggak apalah, bahasa pemrogramannya Excel mungkin kalau Anda coba bisa buat lagi ya boleh lah pakai aplikasi apa misalkan pakai PHP juga boleh, silakan kalau mau dibuat lagi. Tapi intinya sama saja, itu merupakan perangkat lunak. Apa sih data yang dimasukkan, apa sih data yang keluar, itu aja kan sebenarnya intinya sama. Itu intinya sama-sama juga perangkat lunak. Ya. Paham ya Najib ya? Paham Pak. Jadi mengolah data apa saja? Nanti kan mengolah data barang, benar kan tadi ada mengolah data barang, ada mengolah data transaksi, ada lagi nggak mengolah apa lagi? Selain data dan barang dan transaksi apa lagi? Rekapitulasi Pak. Data pembelian misalkan ya, tadi ada data pembelian nggak? Rekapitulasi Pak. Ya. Rekapitulasi ya boleh, misalkan mengolah data rekapitulasi itu apa saja. Nah itu sama juga kan. Di data barang ada input, ada tambah, ada ubah, ada hapus tidak? Ada Pak tambah. Ya sama aja, nanti itu dipecah lagi menjadi input, ubah, hapus misalkan gitu ya. Nah itu sama aja, menampilkan juga kan ada, sama aja sebenarnya kan. Intinya itu. Paham ya? Paham Pak. Oke, dan nanti silakan coba dibuat lagi ya. Buat lagi intinya tadi untuk notasi-notasinya samakan dengan yang tadi tambahan materi untuk DFD tadi ya. Paham ya? Nah, ada lagi yang sampaikan? Cukup? Kalau cukup ya sudah, kita nanti ini mungkin pertemuan silakan di on cam. Untuk pertemuan kita satu kali pertemuan lagi sebelum UTS ya. Minggu depannya lagi kita UTS siap-siap ya. Kalau yang kelompok kelas yang F, E sama D itu mungkin minggu sekarang adalah pertemuan ke-7, minggu depannya UTS kalau kelompok E kelas ini. Kalau yang kelas B dan C karena telat, jadi minggu depannya lagi ya, minggu depannya lagi kita siap-siap UTS ya. Minggu depan masih ada materi ya, satu kali pertemuan lagi untuk materi dan nanti UTS-nya pertemuan ke-8 ya. Siap-siap ya. Nah, itu UTS lagi. Nggak kerasa udah UTS lagi ya. Oke, silakan yang di-on-kan yang lain. Sahrul, Najib, Rangga, Irfan Ibnu Solih, Saripudin. Oke, Najib ya, oke Najib ya, boleh.
Oke, mungkin ada errornya. Oke, saya coba foto aja ya. Siap, 1, 2, 3. Ya. Oke, saya save dulu. Jangan lupa kerjakan ya progresnya dan kirimkan untuk progres yang di FD ya. Kita belajar bagaimana membuat di FD yang benar ya. Karena ini nanti sebagai bekal Anda untuk nanti membuat KP atau tugas akhir ya. Tanggal 11 ya, 11 April. Harus paham nih, harus paham membuat DFD atau paham membuat nanti UML ya. Tapi kan UML tidak kalau kita perdalam ya. Biasanya di RPL lanjut itu ada lagi mendalam tentang UML lagi ya. Baik, kalau nggak ada kita akhiri untuk pertemuan sekarang dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk selanjutnya saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya sehat selalu. Selamat menjalankan ibadah puasa ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita terima